Selamat siang Pak Beni, selamat siang teman-teman yang lain. Selamat siang Mas Herdi, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, Pak Luis. Selamat siang Pak Ben dan teman-teman yang lain. Baik, ini sudah kita rekam dan kita akan mulai beraktivitas. Jadi setiap mahasiswa nanti akan diberikan kesempatan untuk memaparkan apa yang sudah dikerjakan. Kemudian nanti akan dapatkan masukan dari kami, termasuk juga diizinkan dari para mahasiswa yang lain. Silakan. Nah, gagasan ini nanti menjadi penting bagi peneliti atau yang membuat kegiatan ini, yang membuat proyek, supaya apa yang dikerjakannya itu menjadi lebih valid seperti itu, karena sudah melalui katakanlah forum ilmiah seperti itu. Baik, di sini ada 5 ya. Bimbingan saya ada 2, kemudian dari Pak Luis ada 3. Ini siapa yang akan memulai dulu nanti? Silahkan. Silahkan yang sudah siap. Ya, semuanya sudah siap, tapi yang ingin pertama kali mungkin. Kalau tidak, nanti saya yang akan memilih secara acak. Milih aja, Pak. Baik, mohon di-on-cam dulu, on-cam kameranya di-on-kan dulu, supaya kami tahu kesiapan dari teman-teman ini. Mas Hadi, terima kasih. Mas Muhammad Rafif, Mbak Gabriel Kurnia, silakan. Mbak Putri Nur Atmawati, Mbak Ayu, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira kita siap semua. Kalau berdasarkan matriks, ini yang pertama Pak Luis, yang kedua saya, yang ketiga Mas Hardi, kemudian Mas Muhammad Rafif, kemudian Mbak Gabriela Kurnia, lanjut Mbak Ayu, lanjut yang terakhir Mbak Putri Nur. Itu menurut tangkapan di layar saya. Apakah mau urutan demikian? Atau ada yang ingin dulu? Ikut saja Pak. Baik, kalau tidak ada, silahkan mulai mempersiapkan diri. Urutan yang pertama nanti Mas Hadi, lanjut Mas Muhammad Rafif, nanti yang ketiga Mbak Gabriela, kemudian lanjut dari Mbak Ayu, dan terakhir Mbak Putri Nur Atmawati. Demikian? Baik, silahkan apabila ada sesuatu yang mendesak, bisa dimatikan kamera, tetapi apabila cukup baik sinyalnya, saya kira baik kalau teman-teman tetap bertahan menyalakan kamera. Ya, kami minta untuk menyesuaikan saja dengan situasi masing-masing. Yang pertama, Mas Herdi, silakan. Oke, baik Pak. Berarti ini saya presentasi langsung dari itu ya Pak, dari hasil saya ya? Betul, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Selamat siang Pak Beni, Pak Luis, teman-teman yang lain. Ini saya coba tampilkan. Oke, sebentar Pak, saya ternyata belum dibuka filenya. Bisa berkenalan dulu. Oke, baik. Mana? Ya, Oke. Baik Pak Beni, Pak Luis, dan teman-teman, perkenalkan saya Suhardi, biasanya dipanggil Hardi. Saya alumni Sanata Dharma, angkatan 2014, lulusan 2018. Kemudian saya saat ini sedang mengajar di salah satu SMA di Surabaya, di SMA Santa Agnes. Kemudian salah satu mahasiswanya Pak Beni juga ya, dulu ketika PPL saya ingat benar, saya menggunakan GeoGebra ya ketika penilaian oleh Pak Beni ya. Oke, hari ini dibimbing lagi oleh Pak Beni dan teman-teman yang lain. Pertama saya mohon maaf kepada Pak Luis. Pak, mohon maaf saya tidak konsultasi karena saya ternyata selamanya salah. Saya chatnya ke Pak Riki ya Pak. Dan saya bingung kenapa tidak dijawab oleh Pak Riki ya. Saya cek kembali, pembimbing saya ternyata Pak Luis. Dan saya chat ini sudah menjelang jam 12 siang tadi itu.
Ya, Baik, ya. nanti kalau memang ada yang perlu diperbaiki oleh saya, nanti Bapak bisa sampaikan saja, nanti saya akan revisi untuk di akhir nanti. Baik. Itu saja perkenalan saya. Ya Pak Beni, cukup ya Pak? Oke, nah ini artikel saya. Judul yang saya ambil ini adalah ini ya, pemodelan perbandingan jumlah penduduk usia non produktif dan penduduk usia produktif di Indonesia. Jadi yang saya ingin lihat adalah perbandingannya ini. Nah, mengapa saya ambil topik ini? Latar belakangnya kan saat ini Indonesia tuh sedang memasuki masa bonus demografi ya, di mana jumlah penduduk yang usia produktif itu akan lebih banyak dibanding dengan penduduk yang usia non produktif. Nah, yang dimaksud dengan penduduk usia non produktif itu yang berusia 0 sampai 14 tahun atau yang 65 tahun ke atas. Nah, sedangkan yang produktif itu berarti berusia dari 15 sampai 16 tahun. Nah, dengan jumlah penduduk ini kita tuh bisa mengetahui angka ketergantungan hidup. Nah, angka ketergantungan hidup ini dapat dicari dari perbandingan jumlah penduduk usia yang non produktif dan penduduk usia produktif. Jadi yang saya lakukan ini sama saja untuk mencari model dari angka ketergantungan hidup. Singkatnya seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa semakin sedikit penduduk yang berusia non produktif, maka semakin kecil pula perbandingannya atau semakin kecil pula angka ketergantungan hidup. Ya, ini merupakan suatu hal yang positif bagi negara kita kalau memang kita bisa menggunakannya atau bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya. Nah, ini data yang saya peroleh itu dari data proyeksi penduduk dari BPS, ya, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk itu terus bertambah. Entah itu penduduk yang berusia non produktif maupun yang berusia produktif. Itu terus bertambah dari tahun ke tahun ya. Saat ini dia sudah mencapai 270 juta jiwa ya. Nah, ini masih terus bertambah. Tetapi kalau kita melihat perbandingannya, kita melihat angka ketergantungan hidupnya, saat ini memang terus mengecil ya. Saat ini terus mengecil, artinya yang berusia produktif itu lebih banyak dibandingkan yang non produktif. Tetapi ternyata pada saat satu tahun tertentu akan berbalik ya, akan berbalik sehingga nanti akan membesar lagi angka ketergantungan hidupnya. Jadi tidak terus mengecil, tetapi nanti malah kembali membesar lagi. Nah, ini yang menarik perhatian saya untuk melihat bagaimana model matematikanya dan kapan angka ketergantungan itu kapan mencapai puncaknya itu. Nah, ini masalah yang saya rumuskan ada dua. Yang pertama itu bagaimana model matematika untuk perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif dan penduduk usia produktif. Kemudian yang kedua, kapan Indonesia akan mencapai nilai minimum untuk perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif dan penduduk usia produktif, dan berapa perbandingannya. Nah, singkat kata yang kedua ini rumusannya bisa juga dikatakan kapan Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi dan berapa angka ketergantungan hidupnya. Nah, ini data yang saya peroleh, data ini sudah saya olah ya, sudah disederhanakan dari data proyeksi penduduk menurut kelompok umur ya, dari tahun 2020 sampai 2035. Nah, datanya ini sebenarnya yang dari BPS ini setiap tahun ada, tapi supaya tidak terlalu banyak titiknya nanti, maka saya mengambil tahun-tahun genap saja. Jadi 2010, 2012, 2014 sampai dengan 2034. Itu proyeksi yang sudah dibuat oleh BPS. Nah, datanya ini ada jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif. Kemudian saya juga mencari perbandingannya. Nah, ini perbandingannya yang sebelah kanan yang dalam bentuk persentase. Oke, nah sekarang saya coba menjelaskan pemodelan dan penyelesaian dengan GeoGebra-nya. GeoGebra-nya ini. Oke. Baik, sudah kelihatan ya Pak Beni ya ke GeoGebra saya ya. Oke. Nah, ini yang pertama yang saya lakukan adalah saya memasukin data tahun dan perbandingannya. Data dan tahun dan perbandingannya. Kemudian dibuat scatter plot ya seperti biasa, tinggal klik kanan create dan list of points. Nah, ketemulah titik-titik yang ini ya, titik-titik yang ada di bagian grafiknya ini. Nah, di sini melihat sepintas
ya kita bisa menduga bahwa ini adalah mengikuti apa ya, bentuk polinomial ya, bentuk polinomial karena sepertinya kok tidak asimptotik ya, jadi tidak eksponensial ataupun logaritmik gitu. Akhirnya saya pilih polinomial modelnya ini. Nah, tapi tidak tahu derajatnya berapa, maka yang pertama saya lakukan adalah saya memasukin fungsi fit poly, lalu L1 yaitu titik-titiknya ini, dan juga saya buat slider A ya. Jadi kita nggak tahu nih derajatnya berapa, jadi saya pilih A dulu. Saya pilih A, nah terbentuk yang ini. Nah ini saya coba, awalnya saya coba ya, mulai dari 1, kalau 1 itu linear ya, seperti ini. Nah ternyata tidak begitu menyerupai scatter plotnya itu. Kemudian saya coba 2. Nah 2, nah ini sudah mengikuti titik-titiknya. Kemudian saya coba lagi yang ketiga. Nah yang ketiga malah grafiknya ini tidak berada di sekitar titik-titik ini. Kemudian dicoba lagi yang keempat. Nah ini sudah juga sama ya, hampir mendekati titiknya itu. Kemudian yang kelima juga hampir sama, hanya saja kalau yang kelima itu kok kelihatannya naik turun seperti ini. Nah akhirnya ya saya memilih 2 ya. Saya memilih yang kuadrat tadi itu, yang berpangkat 2, yang berderajat 2 polinomnya. Nah, dapat seperti ini. Nah, kemudian saya juga buat yang 4, yang berderajat 4. Nah, ini saya buat fungsi baru, fungsi G, juga sama fit poly, L1 langsung berderajat 4. Nah, jadi ada 2. Kemudian dari kedua model ini saya bandingkan errornya. Saya sudah hitung di sini. Ini selisihnya, kemudian ini kuadratnya. Kuadratnya di sini yang untuk yang fungsi f, kemudian jumlahnya, jadi jumlah error yang fungsi f itu ada di sini. Kemudian ini error yang fungsi g, yang model g, ini kuadratnya, kemudian dijumlahkan hasilnya yang paling bawah ini. Jadi SSE-nya di sini kita bisa lihat bahwa yang lebih kecil itu yang G. Nah, berarti yang kita dekati atau yang kita percayai yang mendekati adalah yang G. Maka sekarang kita fokus ke yang G ini. Nah, ini sudah bisa menjawab dari rumusan yang pertama ya, rumusan masalah yang pertama, bahwa model yang didekati adalah seperti ini. Nah, fungsi yang didapatkan ini adalah Gx. Nah, ini 0x pangkat 4 dikurangi 0,28x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini saya melihat bahwa koefisien x pangkat 4 itu 0. Kok sepertinya nggak mungkin ya? Mungkin maksudnya GeoGebra di sini adalah 0,000 sekian begitu. Jadi tidak murni 0 ya. Hanya saja memang koefisien mendekati 0, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa ini bukan 0 murni gitu ya. Saya mungkin nanti ada masukan dari yang lain bagaimana cara melihat detailnya ini. Nah, kemudian dari fungsi G ini kita ingin mencari puncaknya. Atau mencari titik baliknya supaya bisa menjawab pertanyaan yang kedua, rumusan masalah yang kedua. Saya menggunakan rumus minimal karena ini grafiknya puncaknya seperti berada di bawah gitu. Saya menggunakan fungsi minimal, jadi min fungsi G. Nah, rentang X-nya saya ambil dari tahun 1900 sampai 2100. Oke. Nah, ternyata diperoleh titik N ini atau letaknya di sekitar tahun 2030. Di dalam tahun 2030 dengan besarnya perbandingan itu bernilai 46,89%. Itu perbandingannya. Jadi dari pemodelan dengan GeoGebra ini bisa saya simpulkan ya, yang pertama itu modelnya yang tadi itu bahwa mengikuti polinom berderajat 4 yaitu fx sama dengan 0,000 sekian x pangkat 4 dikurangi 0,28 x pangkat 3 dan seterusnya ini. Kemudian yang kedua, nilai minimum dari perbandingan usia penduduk non produktif dan usia produktif akan terjadi pada tahun 2030 ya dengan nilai perbandingannya 46,89%. Nah, lalu maknanya apa di sini? Nah, maknanya dari yang kita peroleh dapat dimaknai bahwa puncak bonus demografi di Indonesia itu akan terjadi pada tahun 2030. Ya. Kemudian nilai perbandingan, nilai angka ketergantungan hidupnya pada saat mencapai puncak itu adalah 46,89%.
Hal ini artinya saat mencapai puncak bonus demografi, setiap 4.689 orang yang berusia non-produktif itu bergantung pada 10.000 orang yang berusia produktif. Jadi sudah lebih dari setengahnya. Jadi satu orang yang berusia non produktif itu sudah akan ditanggung oleh 2 orang yang berusia produktif. Nah, itu dari pemaknaannya. Kemudian saran pengembangan selanjutnya, ini data yang saya pakai itu merupakan proyeksi penduduk tapi 2 tahunan. Nah, mungkin supaya lebih akurat lagi bisa menggunakan data proyeksi penduduk yang setiap tahunnya. Jadi tidak 2010-2012, tetapi berurutan 2010, 2011, 2012, 2013, dan seterusnya. Kalau ini kan saya mengambilnya setiap 2 tahun ya, tahun yang genap. Selain itu, model yang didapatkan ini, yang diperoleh ini, bisa dikembangkan untuk melihat apa? Untuk melihat jumlah penduduk kapan jumlah penduduk usia yang non-produktif itu akan sama banyak dengan penduduk usia yang produktif. Artinya perbandingannya mencapai 100%, walaupun tampaknya sangat lama ya. Atau kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin angka ketergantungan hidup yang kita ingin lihat begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi saya. Mungkin ada masukan atau ada pertanyaan, saya persilakan dan sangat boleh. Oke, terima kasih Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Hardi atas paparannya. Untuk selanjutnya, sebelum ke Pak Luis dari teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan paparan dari Pak Suhardi, Mas Suhardi tadi? Silakan. Ide, gagasan apa? Jadi membandingkan jumlah penduduk yang apa tadi Mas Hardi, yang tidak jumlah penduduk yang produktif, yang non produktif dan yang produktif. Tidak produktif dibandingkan dengan yang produktif ya. Yang produktif, ya Pak. Terus kemudian menemukan satu kondisi diartikan tadi sebagai puncak demografi ya, bonus ya. Bonus demografi, ya. Bonus demografi terus terjawab ya, tadi. Kemudian terkait dengan saran dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada atau masih saya tunggu, mungkin ke Pak Luis dulu. Silakan Pak Luis. Baik, terima kasih. Memang saya baru saja menyimak punya hati. Soal teknis nanti diperbaiki, penulisan segala macam nanti diperbaiki. Tetapi dari kontennya menurut saya sudah sangat bagus. Hanya tadi saya juga masih belum bagaimana mengeluarkan koefisien dari X pangkat 4-nya itu yang belum tadi. Tapi secara umum menurut saya punya Hardi sudah bagus, tinggal dipoles saja. Hanya masih ada beberapa yang menurut saya mungkin ditambahkan. Bagaimana perumusan untuk mendapat kolom-kolom errornya itu juga harus mungkin dipaparkan juga di artikelnya itu, biar jangan mengambang, karena tadi mengambangnya karena langsung tiba-tiba ke GeoGebra jadi orang. Jadi mungkin bisa ditambahkan itu. Baik, terima kasih. Itu dulu Pak Ben. Terima kasih Pak Luis. Jadi tadi kalau yang dari pendapat saya ini, dari Mas Hardi ini ada paling tidak 3 hal yang dikerjakan. Yang pertama adalah sudah memformulasi dulu. Nanti masalah dunia nyatanya apa. Ini kan berangkat dari masalah dunia nyata ya. Nah, kemudian masalah dunia nyatanya tadi terkait dengan bonus demografi tadi. Kemudian merumuskan tentang perbandingan antara yang tidak produktif dengan yang produktif. Nah, kemudian pada tahun-tahun tertentu ini ada datanya. Nah, kemudian yang menjadi biasanya ya kalau kita bekerja itu kita ada ini dulu ya, data itu belum ada dulu.
Jadi kita ada dulu pernyataan dan permasalahan, kemudian kita cari penyelesaiannya apa. Nah, kalau kita sudah mencari penyelesaian, artinya kita ketemu modelnya, baru model ini nanti kita tindak lanjuti dengan semacam validasi. Nah, validasinya ini, model kita tadi sudah cocok belum dengan data yang empirisnya, data empiris yang tadi disampaikan dari BPS tadi itu. Nah, kemudian setelah model tadi disesuaikan, kita akan mendapatkan model yang baru. Nah, model yang baru tadi yang disampaikan oleh Mas Hardi itu adalah yang ada A-nya tadi itu, ada slider A yang tadi menghasilkan yang 0 X berpangkat 4 tadi. Nah, nanti untuk mengetahui berapa angka di belakang koma dari 0 itu memang benar, dia bukan 0 bulat tetapi nilainya sangat kecil sehingga mendekati 0. Tapi dia bukan 0. Nanti silahkan dicek dengan mengatur representasi, katakanlah koefisien atau apa itu dengan berapa angka di belakang koma itu ya, itu ada datanya. Kemudian setelah mendapatkan model yang sudah disesuaikan dengan data validasi, dan ternyata modelnya nggak hanya satu, bisa beberapa. Nah, tadi memilih modelnya ada 2, yaitu yang model kuadrat dengan model yang berpangkat 4. Nah, sebenarnya tadi ada 3, ada 4 mungkin ya, tapi yang 2 yang berpangkat berapa 3 atau 5 tadi itu sudah gugur dulu, karena kalau dibandingkan dengan sekilas saja kurvanya itu sepertinya tidak terlalu baik. Nah, sehingga itu tidak masuk ke proses penghitungan optimalnya dengan SSE tadi. Nah, SSE-nya itu baru muncul setelah memutuskan 2, sehingga membandingkan 2 kurva tadi. Nah, bagian pentingnya adalah memberikan makna. Kalau sudah ketemu modelnya, itu kan penyelesaian matematisnya sudah ada. Nah, baru menjawab pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan secara matematis sudah terjawab, kemudian memberikan pemaknaan. Ya, apa arti titik potong yang tadi bentuknya itu yang terendah ya, kondisi demokrasinya pada titik paling rendahnya. Betul. Nah, ini saya kira ada beberapa kompleksitas di sini, dan kalau yang dikerjakan Mas Hardi tadi memang saya setuju dengan Pak Luis, ditambahkan yang bagian SSE-nya. Nah, itu merupakan sebuah metode bagaimana kita ini diyakinkan secara ilmiah bahwa yang paling baik itu memang yang kuadrat tadi. Ya, kita memilih itu kuadrat atau pangkat 4 tadi itu kan. Ya, dengan memilih yang SSE-nya itu paling kecil. Sehingga tadi perlu ditampilkan bagian mana yang mendukung pernyataan kita seperti itu. Saya kira ini cukup menarik ini, Mas Hardi. Kalau di dalam, tapi ini tadi bukan perturbasi ya. Kalau kita ada yang sebenarnya, penyelesaian sebenarnya dengan penyelesaian pendekatan, itu kita bandingkan, kemudian nanti kita cari yang paling minimal, itu perturbasi, metode efektivitas itu. Tapi ini tadi kan mengambil 2, yang kita ini tidak tahu yang mana yang kira-kira paling baik. Tapi paling baiknya tadi, salah satunya dikatakan, diukur dengan menggunakan metode SSE tadi. Kemudian saya menyarankan ditambah referensi. Paling tidak nanti kalau mau diangkat lebih jauh, itu nanti ditambah paling tidak referensinya ada berapa, 10 atau berapa, kalau mau ditingkatkan, ini akan disubmitkan kemana itu. Saya kira sesuatu yang menarik seperti itu ya. Apalagi kalau dilihat pada akhir-akhir ini, penderita COVID yang corona itu dengan yang sembuh, itu perbandingan antara yang terinfeksi dengan yang sembuh, itu angkanya ada di antara 40.000 sama yang sembuh itu 20.000, nah, perbandingan itu. Nah, ini dulu kalau melihat pernyataannya Menteri Keuangan pernah memprediksi jumlahnya tidak akan pernah lebih dari sekitar 190.000 dulu itu, awal-awal corona. Tapi ternyata sekarang jumlahnya sudah lebih 2 juta, karena ada di tengah perjalanan itu ada koreksi-koreksi dan seterusnya. Ya, ini hanya membuka ruang saja, siapa tahu akan ada diluaskan kemana terkait data ini. Ada lagi sebelum kami berikan ke mahasiswa yang kedua, silakan, terkait dengan yang dipaparkan ini Mas Hardi tadi. Baik, jika tidak ada atau nanti menyusul, terima kasih Mas Hardi paparannya. Suatu yang menarik dari Pak Luis. Baik. Terima kasih Pak Hardi. Kita lanjut Pak Luis untuk yang kedua sesuai dengan urutan tadi. Kami berikan kesempatan untuk teman dari Universitas Andalas, Mas Muhammad Rafif Fajri. Silakan. Ya, baik Pak Beni, Pak Luis, saya izin share screen.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin Pak Beni, Pak Luis, dan teman-teman rekan-rekan lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Fajri, bisa dipanggil Rafif. Saya berasal dari Universitas Andalas. Saat ini sedang menempuh kuliah S1 dalam semester 6. Baik, di sini saya akan menyampaikan proyek akhir saya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang berjudul model waktu habisnya cadangan BBM dan dampak pemangkasan jumlah kendaraan dan pendistribusian pengguna BBM di Indonesia. Untuk latar belakang, semakin hari jumlah kendaraan di Indonesia semakin meningkat, yang mengakibatkan penggunaan BBM akan semakin meningkat pula. Apabila masalah ini tidak segera diatasi, akan mengakibatkan besarnya polusi udara di Indonesia dan tentu akan mengakibatkan BBM akan semakin cepat habis. Angka pertumbuhan kendaraan di Indonesia, baik sepeda motor dan motor, sedang tinggi juga. Data di Departemen Perhubungan tahun 2010 mencatat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor mencapai 8% hingga 20% setiap tahunnya. Hal tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap kebutuhan BBM itu sendiri. Menurut pakar ilmu teknik reservoir perminyakan di ITB, Profesor Dodi Abdasa pada Februari 2011, beliau mengatakan bahwa cadangan BBM pada tahun itu adalah 4,2 juta barel. Nah, sementara cadangan BBM yang tersedia, artinya dalam sumber-sumber minyak di Indonesia yang sudah tua, itu ada 55 juta barel tersisa yang itu belum diolah gitu. Jadi apabila kita jumlahkan pada tahun 2011 kita perkirakan bahwasanya sisa BBM itu berkisar antara 59,2 juta barel lagi yang tersedia di Indonesia. Dan juga di sini saya mendapatkan data penggunaan BBM per tahunnya di Indonesia dimulai dari tahun 2006 hingga tahun 2017 yang tersedia dan telah saya olah dalam tabel menjadi satuan barel seperti berikut. Bisa kita lihat bahwasanya peningkatan pemakaian BBM cenderung meningkat dari tahun ke tahun, bahkan tidak ada penurunan sama sekali terhadap pemakaian BBM dari tahun ke tahunnya. Untuk rumusan masalah, di sini saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk model matematika pemakaian BBM setiap tahunnya, total pemakaian BBM dari tahun ke tahun, dan sisa BBM di Indonesia. Jadi untuk rumusan masalah nomor 1 ini saya ingin menentukan 3 model yang sebenarnya sejalan. Yang pertama, model pertama adalah pemakaian BBM setiap tahunnya. Model kedua, total pemakaian setiap tahunnya atau integral dari model pertama. Dan yang ketiga adalah sisa BBM yang tersedia di Indonesia dari tahun ke tahunnya. Yang kedua, kapan cadangan BBM di Indonesia diperkirakan akan habis. Yang ketiga, bagaimana bentuk model matematika pengaruh pemangkasan kendaraan dan industri terhadap umur BBM di Indonesia. Nah, di sini saya ingin menunjukkan pada kita semua apabila nantinya ada kebijakan dari pemerintah, baik itu kebijakan pemangkasan jumlah kendaraan atau pengoperasian industri yang menggunakan BBM. Nah, untuk sekian persen pemotongan itu bakal berpengaruh terhadap berapa lama jangka BBM di Indonesia akan bertahan seperti itu. Nah, yang keempat, apa pengaruhnya? Apa pengaruh pemangkasan tadi dan industri terhadap umur BBM di Indonesia? Untuk asumsi, di sini saya mengambil 3 asumsi. Yang pertama, kelangkaan BBM tidak mempengaruhi harga jualnya. Yang kedua, Indonesia tidak memberlakukan impor dan ekspor BBM. Yang ketiga, Indonesia mampu mengolah cadangan BBM yang tersedia di negaranya. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya jumlah 59,2 juta barel tadi itu adalah jumlah mati BBM yang tersedia cadangannya di Indonesia. Nah, untuk pembahasannya mungkin saya langsung saja ke aplikasi GeoGebra saya. Oke, yang pertama kali saya lakukan adalah untuk memplot data yang disediakan oleh tabel 1 tadi. Setelah saya plot data tadi untuk di list L1, kemudian saya dekati dia dengan persamaan regresi. Nah, di sini saya memilih regresi eksponensial. Kenapa eksponensial? Karena kita tahu bahwasannya peningkatan jumlah penggunaan BBM itu ternyata linear dengan jumlah peningkatan jumlah penduduk di Indonesia seperti itu. Oleh karena itu, saya rasa ini lebih sangat baik kalau kita gunakan model eksponensial untuk mendekatinya. Sehingga kita peroleh model eksponensial yang bergaris hijau seperti ini dengan persamaan model yaitu fx ini. Fx sama dengan 14 dikali 10 pangkat min 12 dikali eksponen 22 dikali 10 pangkat min 12x kalau kita sederhanakan. Kemudian di sini saya ingin mengetahui bagaimana penggunaan BBM setiap tahunnya di Indonesia. Nah, jadi total penggunaan BBM dari tahun ke tahun berapa sih gitu? Kita mulai tahun dasarnya sebagai tahun 2006 gitu.
Nah, untuk memulai dari tahun dasar begini, oleh karena itu maka di sini saya membuat data lagi di tabel di sini sebelah kanan ini secara manual gitu, dengan menjumlahkan kolom, dengan menjumlahkan ini setiap tahunnya. Jadi kalau di sini ada B1 berarti ini B1, di sini C1 ditambah B2 dan seterusnya sampai ke bawah, maka kita akan dapatkan konsumsi BBM, total konsumsi BBM dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya dari yang saya dapat, untuk mengetahui jumlah total penggunaan BBM, tentu kita harus mengintegralkan pemakaian BBM setiap tahunnya tadi. Nah, sebelum saya integralkan di sini, karena nanti jika saya integralkan sebelum tahun 2006 juga termasuk masuk ke dalam grafiknya di sini bisa kita lihat, maka di sini harus kita kurangkan dulu dengan pemakaian BBM di sebelum tahun 2006 ini menggunakan model yang ada di FX tersebut. Nah, dengan menggunakan integral maka saya dapat nilainya ini 17,46664 barel minyak BBM sebelum tahun 2006. Nah, dari ini baru saya bisa menentukan persamaan garis regresnya bisa menghampiri titik-titik pemakaian BBM dari tahun ke tahunnya totalnya. Nah, dengan menggunakan sintak integral fungsi f tadi dikurangi dengan A pemakaian BBM sebelum tahun 2006 dan ditambah dengan pemakaian BBM di tahun 2006 tersebut. Nah, sehingga persis kita dapatkan satu garis yang menyerupai titik-titik pemakaian BBM dari tahun ke tahun tadi pada garis oranye ini dengan fungsi Gx dengan nilainya yang lumayan panjang, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini saya ingin mengetahui bagaimana sisa BBM di Indonesia dari tahun ke tahunnya. Nah, untuk mengetahui sisa BBM dari tahun ke tahun, di sini saya mengolah dari tahun 2011. Nah, pada 2011 kita tahu bahwasannya sisa BBM tadi adalah diperkirakan adalah 592, di sini ada 4 ya, ada sebanyak ini 592.000.000. Di sini karena kita memulai dari tahun dasar yaitu tahun 2006, maka di sini saya mencari berapa sih sisa BBM di tahun 2006 dengan menjumlahkan dari tahun-tahun sebelumnya atau dengan menjumlahkan ini dengan pemakaian BBM di tahun 2010. Jadi kita dapatkan nanti sisa BBM di tahun 2006 adalah sebanyak 612.391.50 barel. Dan dengan mencarinya satu-satu, dengan menurut ke bawah, maka kita dapat sisa BBM dari tahun ke tahun di Indonesia adalah sebagai berikut. Dengan apabila kita plotkan titiknya, maka kita akan dapat titik di sebelah sini. Nah, untuk mencari garis yang sesuai dengan titik-titik ini, otomatis kita harus mengurangi D2 atau jumlah BBM pada tahun 2006 tadi dengan fungsi Gx. Nah, jadi di sini akan nampak kita langsung pengurangan BBM di setiap tahunnya dengan fungsi merah ini, dengan garis merah ini. Nah, di sini kita sudah dapatkan garis merah. Nah, tentu menjadi pertanyaan kita, jadi sebenarnya kapan BBM akan habis di Indonesia? Nah, BBM akan habis di Indonesia apabila garis merah ini telah bertemu dengan garis P atau fungsi Y sama dengan 0, dalam artian ketika BBM-nya telah habis tadi. Nah, berarti kita tinggal menggunakan sintak intersect aja atau memperoleh perpotongan antara garis H tadi dengan garis Y sama dengan 0. Dengan menggunakan sintak intersect, nah ini dia. Nah, kita dapat bahwasanya perpotongan itu terjadi di 2073,2, 078,0. Dan artinya apa? Artinya BBM di Indonesia itu akan habis pada tahun 2073, begitu. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mengetahui apabila pemerintah melakukan pemangkasan jumlah kendaraan dan perindustrian pengguna BBM dengan skala parameternya adalah persentase, maka nanti jadinya bakal seperti apa BBM di Indonesia seperti itu. Nah, terlebih yang saya lakukan adalah mendefinisikan slider M terlebih dahulu yang akan kita definisikan sebagai persentasinya. Jadi M sama dengan, misalnya M sama dengan 25, mendefinisikan bahwasannya apabila terjadi pemangkasan sebanyak 25%. Begitu. Nah, di sini fungsinya untuk mengetahui pemakaian BBM dari tahun ke tahun,
setelah terjadi pemangkasan di tahun 2021, maka setelah dari tahun 2021 itu akan kita kalikan fungsinya dengan 0,01 dikali 100 dikurang M. Sehingga kita dapat memperoleh fungsi atau garis yang berwarna ungu ini. Nah, adalah terjadi ketika pemangkasan. Nah, bisa kita lihat untuk pemangkasan yang semakin besar, pemakaian BBM di Indonesia dari tahun ke tahun akan semakin menurun seperti ini. Nah, di sini bisa kita juga melihat bagaimana total pemakaiannya dengan menggunakan fungsi G tadi yang dikali dengan 0,01 dikali 100 dikurang M. Maka di sini nanti kita akan mendapatkan fungsi berwarna abu-abu di sini. Nah, kemudian di sini saya juga bisa menentukan sisa pemakaian BBM dari tahun ke tahun setelah terjadinya pemotongan dengan fungsi S ini. Jadi fungsi S ini tinggal kita kurangkan saja dengan 2 atau jumlah BBM dan dikurang dengan RX. Karena RX-nya tadi sudah melalui perpotongan 0,01 dikali 100 dikurang M, maka untuk fungsi SX ini tidak perlu dipotong lagi karena sudah mewakilkan di RX-nya sebelumnya. Maka nanti kita akan memperoleh fungsi yang berwarna coklat ini. Oke, kemudian untuk mengetahui kapan waktu habisnya BBM setelah terjadi pemangkasan dengan parameter persen M tadi, maka kita bisa menggunakan sintak intersect lagi. Di sini saya gunakan intersect lagi dengan posisi di N1, dan ternyata bisa kita geser di sini. Untuk mempermudah melihatnya, saya di sini membuat teks di sini. Sehingga kita bisa melihat kapan waktu habis BBM dengan terjadinya pemangkasan. Nah, jika terjadi 0% pemangkasan, maka habisnya BBM sama seperti biasa, yaitu pada tahun 2073. Apabila kita pangkas misalnya sebanyak 30%, BBM-nya akan habis di tahun 2086. Nah, bagaimana jika kita terus geser, kita pangkas sebanyak 90%? Maka BBM Indonesia akan habis pada tahun 2166, dan seterusnya. Kemudian di sini saya ingin mencari model bagaimana pengaruh si M ini terhadap tahun habisnya BBM. Nah, otomatis saya sini memerlukan data kembali. Nah, di sini saya buat datanya di sebelah kanan dengan persentase pemotongan kelipatan 5. Mulai dari 0%, 5%, hingga 95%, dan di ujung-ujungnya saya buat semakin menipis lagi, karena nilainya akan semakin jauh berbeda ketika pemotongannya akan semakin banyak, seperti itu. Dan di sini saya mengambilnya dengan sintak membuat tools yang baru, yang saya beri nama toolsnya adalah habis M. Jadi isinya ada A2 sampai dengan B2 sampai A13, B14, dan di sini ada D7 atau BBM pada awalnya yang kita ketahui. Di sini ada P dan ada E2. Jadi kita dapat koordinat ini dan kita ambil saja koordinat X-nya. Ini berarti mewakilkan waktu habisnya BBM sesuai dengan presentasinya. Nah, kemudian data ini saya plotkan untuk menentukan bagaimana bentuk modelnya, model waktu habisnya BBM terhadap pemangkasan, dan kita dapat data seperti ini. Datanya bisa kita lihat bahwasanya dia akan naik dan akan semakin naik. Secara tak langsung kita bisa melihat bahwasanya sebenarnya asimptotnya itu berada pada fungsi X sama dengan 100. Jadi dia tidak boleh mencapai 100, dan apabila dia mendekati 100 maka dia akan semakin tinggi lagi. Di sini saya hampiri dia dengan satu fungsi, yaitu fungsi polinomial. Nah, di sini saya sudah coba beberapa fungsi dan saya coba permasalahan eksponensial yang mendekati, namun yang paling baik adalah polinomial berderajat 20. Jadi sangat banyak derajatnya, ada berderajat 20. Nah, inilah fungsi yang menyatakan waktu habisnya BBM apabila terjadi pemangkasan kendaraan untuk M% di Indonesia. Untuk kesimpulan, yang pertama, saya memperoleh model berikut. Yang pertama, model pemakaian BBM di setiap tahunnya dalam fungsi FT untuk T besar sama dari 2006. Model total pemakaian BBM dari tahun ke tahun di setiap tahunnya dengan nilai GT sama dengan sekian untuk T besar sama 2006. Dan model sisa cadangan BBM di Indonesia setiap tahunnya, saya definisikan HT untuk T besar sama 2006. BBM di Indonesia akan habis pada tahun 2073. Diperoleh model pemakaian BBM setiap tahunnya dengan kebijakan pemotongan M% adalah kita sama dengan 14 pangkat min 15 sekian dikali 0,01 M untuk T lebih besar sama dari 2021.
Modal tanggap pemakaian BBM dari tahun ke tahun setiap tahunnya dengan kebijakan pemotongan 6% adalah sebagai berikut. Untuk T lebih besar dari 2021, dan modal sisa cadangan BBM Indonesia setiap tahunnya dengan kebijakan pemotongan 6% adalah ST yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk T besar sama dari 2021. Dan model waktu habisnya BBM di Indonesia untuk pemotongan 6% adalah dengan fungsi JM ini. Untuk M berkisar antara 0 tapi tidak mencapai 100. Yang keempat, semakin besar persentase pemotongan kendaraan transportasi dan industri, maka waktu habisnya BBM di Indonesia akan semakin lama. Saran, untuk memperoleh model yang lebih optimal, kita harus mempertimbangkan lebih banyak parameter lagi, di antaranya harga bensin, adanya ekspor-impor, kemampuan negara mengolah sumber daya alam, kebijakan pemerintah, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian, model yang diperoleh akan jauh lebih optimal. Saya rasa di sini lebih cocok kita menggunakan sistem persamaan diferensial untuk mengolahnya, karena kita bisa mencampurkan berbagai parameter di dalamnya. Referensinya bisa dilihat di sini yang saya gunakan. Sekian presentasi saya kembalikan ke Pak Beni. Baik, terima kasih Mas Muhammad Rafif. Saya kira yang dikerjakan ini penuh dinamika ya, Mas Rafif. Saya kira memikirkannya sudah banyak begitu. Iya. Ada permasalahan diselesaikan, kemudian itu muncul masalah, dicari solusinya. Dan saya kira ide-idenya tadi saya kira cukup kreatif. Dan ya ini mungkin apa ya, kajian yang relatif jarang ya untuk yang sampai aplikasinya sejauh ini. Pak Luis? Ya Pak, ya pekerjaannya lumayan lengkap dengan banyak. Saya pas Pak untuk komentar. Bagus, kreatif Pak. Dia melihat dari berbagai macam aspek. Menurut saya pas Pak. Baik, terima kasih Pak Luis. Untuk peserta yang lain, ada yang ingin ditambahkan atau memberikan komentar? Silakan. Baik, kalau dari saya ini melihat perspektif dari yang disampaikan yang pertama tadi Mas Hardi dan yang kedua dari Mas Muhammad Rafif ini ada perbedaan. Perbedaannya yang disampaikan Mas Hardi tadi banyak berkaitan dengan satu model kemudian menguji ini sudah sudah optimal atau belum sampai tahapan itu. Kemudian yang dikerjakan oleh Mas Rafif ini lebih banyak ke aplikasi dan saya kira di situ membuka ruang ya, tantangan untuk suatu kasus diselesaikan dengan berbagai pendekatan, kemudian kreativitas dalam mengembangkan ide tadi ini saya kira bukan sekedar pemodelan ini. Saya kira ini lebih ke kajian ya, kajian penyelesaian suatu permasalahan dengan pemodelan matematika. Dan saya kira ini sesuatu yang menarik, saya kira sudah cukup dalam ini kajiannya ini Mas. Iya. Kreatif Pak. Saya kira betul. Baik, terima kasih saya memberikan apresiasi yang cukup tinggi untuk hasil karya Mas Rafif. Kemudian kalau terkait dengan saran ini, tadi saya sepakat ya ada cukup banyak variabel yang bisa ditambahkan untuk nanti melihat efektivitas atau apa, untuk melihat dinamika di lapangan ya. Ini sudah melihat kalau ada penghematan BBM sekian persen, itu nanti apa yang terjadi dan seterusnya. Nah, saya kira nanti ini menjadi sesuatu yang informasi yang berharga gitu ya. Sehingga dari seorang matematika dia bisa banyak bicara gitu. Ya, banyak bicara terus ini menggunakan data, enggak hanya hoax gitu, tapi ada data yang digunakan, ini ada sumbernya. Dan bantuan yang cukup besarnya ini terbantu karena GeoGebra yang membantu menemukan model itu sehingga cocok dengan data atau yang kita inginkan. Ini kalau cara analisis tidak begitu mudah membahas ini Pak Luis ya. Hanya ketemu modelnya saja, untuk validasinya tidak begitu mudah. Tapi kalau dengan GeoGebra tadi hanya memasang satu slider seperti Mas Wardi tadi sudah ketemu. Nah ini juga bisa terbantu.
Baik, terima kasih Mas Rafif, presentasinya sangat menarik. Mas Rafif ada mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Enggak Pak, cukup Pak. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Rafif. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjut yang ketiga. Ini silahkan Mbak Gabriela. Baik, saya izin share screen ya Pak. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriela Kurnia Dewayani dari Universitas Sanata Dharma. Saya mengambil program studi pendidikan matematika dan saya baru semester 4. Pada kasus kali ini saya mengangkat judulnya yaitu tentang pemodelan rata-rata suhu setiap bulannya di Kota Bekasi pada tahun 1976 sampai 2018. Saya mengangkat kasus ini karena pertama saya tinggal di Kota Bekasi dan Kota Bekasi itu memang sudah tidak asing lagi dengan terik mataharinya yang begitu panas. Jadi saya tertarik untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sih suhu dan pemodelan matematikanya yang terjadi di kota ini. Nah, lalu saya mencari data dan datanya itu diambil pada tahun 1976 sampai 2018. Data ini merupakan rata-rata suhu setiap bulannya pada periode tersebut. Dan rata-rata suhu tertingginya itu 33 derajat Celcius, dan rata-rata suhu terendahnya itu 30 derajat Celcius. Nah, dari data tersebut saya ingin menunjukkan bagaimana pengolahannya di dalam diagram dan kemudian mencari tahu pemodelan matematikanya yang menggambarkan hubungan antara bulan dan suhu, kemudian memprediksi bagaimana rata-rata suhu pada bulan April untuk tahun 2019 sampai 2061, yang mana itu merupakan 42 tahun yang mendatang setelah 2018. Lalu dengan bantuan GeoGebra, sebentar. Yang pertama, saya menginputkan data pada tabel tadi yang kolom A itu untuk nomor atau urutan setiap bulannya, bulan 1 itu untuk Januari sampai bulan ke-12 Desember. Lalu kolom B itu nama bulannya, kolom C itu suhunya di dalam derajat Celcius. Kolom D ini merupakan titik yang menghubungkan antara urutan bulan dengan suhunya. Lalu dapatkan scatter plotnya seperti ini. Lalu untuk membuat diagramnya itu, saya memilih untuk membuat diagram batang. Itu bisa digunakan di GeoGebra dengan cara membuat list pada kolom A1, kolom A didapatkan L1, lalu kolom C juga seperti itu, didapatkan L2. Dan pembuatan grafiknya itu dengan cara bar chart dalam kurung L1, L2, 0,5, sehingga didapatkan diagram yang seperti ini. Nah, 0,5 di sini berarti dia merupakan ketebalan diagramnya. Sebetulnya bisa diisi dengan 1 atau 0,8 atau berapapun itu, tapi saya memilih untuk 0,5. Lalu, untuk pemodelannya itu, saya menggunakan model trigonometri, karena trigonometri itu merupakan model yang bersifat periodik atau berkelanjutan. Jadi, kan kalau trigonometri khususnya sinus, dia itu akan berulang setiap 2 pi-nya. Kan suhu itu berhubungan dengan musim. Musim itu berhubungan dengan orbit bumi. Orbit bumi kan berbentuk elips, sehingga bisa berulang-ulang setiap 2 pi-nya. Nah, pemodelannya itu bentuk umumnya A sin BX min C plus D. Nah, untuk nilai A-nya itu merupakan amplitudonya didapatkan dengan pengurangan suhu tertinggi dengan suhu terendah lalu dibagi 2. Lalu nilai B-nya ini didapatkan dari 2 pi per 12, yang mana ada 12 bulan. Jadi pi per 6. Lalu untuk D-nya ini merupakan suhu tertinggi ditambah suhu terendah dibagi 2. Lalu sedangkan untuk C-nya ini didapatkan dari sini. Saya memasukkan untuk X1, karena X1 itu tadi kan
untuk bulan Januari. Berarti F1-nya itu merupakan suhu rata-rata pada bulan Januari, yaitu 30 derajat Celcius. Sehingga didapatkan nilai C-nya segini, yang mana ini masih terdapat variabel K. Jadi saya mengasumsikan K-nya itu sama dengan 1, sehingga diperoleh C-nya sebesar 2pi per 3 ditambah 2pi. Sehingga didapatkan modelnya Fx sama dengan 1,5 sin pi per 6x min 2pi per 3 min 2pi ditambah 31,5. Sebenarnya ini bisa saja digunakan slider, cuman agak sedikit tricky dan nilai akurasinya tidak baik. Lalu untuk memprediksi suhu di tahun 2019 sampai 2061, itu saya masih menggunakan model yang ini. Karena model ini juga merupakan model yang digambarkan untuk 42 tahun, dan 2019 sampai 2061 itu juga merupakan 40 tahun berikutnya, berarti saya masih bisa menggunakan model tersebut, tapi dengan asumsi yang mana kondisi Kota Bekasi itu dalam kondisi yang stabil, dan tidak ada faktor-faktor lain yang membuat suhu tersebut berubah secara drastis. Sehingga saya menggunakan perpotongan antara fungsi fx dengan x sama dengan 16. Kenapa x sama dengan 16? Karena untuk yang interval 0 sampai 12, atau 1 sampai 12 maksudnya, itu merupakan interval untuk tahun yang 1976 sampai 2018. Sedangkan untuk interval 13 sampai 24 itu merupakan interval untuk tahun 2019 sampai 2061. Lalu saya menggunakan perpotongannya dengan intersect sehingga didapatkan titik E yaitu 16,31,5. Nah, berarti dari titik ini dapat diketahui bahwa rata-rata suhu di Kota Bekasi pada bulan April di tahun 2019 sampai 2061 itu sebesar 35 derajat dengan asumsi tersebut. Lalu kesimpulannya, ya pemodelan tersebut bisa dilakukan untuk fungsi trigonometri karena fungsi tersebut bersifat periodik. Lalu pemodelan ini juga dapat digunakan untuk 42 tahun berikutnya dengan asumsi kondisi lingkungan di Kota Bekasi yang masih stabil dan tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tersebut berubah secara drastis. Untuk saran mungkin bisa dikembangkan lebih dalam tentang permasalahan topiknya dan memperkuat analisa yang dilakukan. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gabriel. Ini suhu ya ini ya. Jadi gimana? Ketemu yang dicari, Mbak? Hah? Yang dicari ketemu? Ketemu, Pak, 31,5 derajat Celcius. Bulan apa yang dicari? Tahun, Mbak ya? Bulan April, tapi itu merupakan rata-rata bulan April di tahun selama 2019 sampai 2061. Jadi April di 2019, April di 2020, dan sampai 2021. Itu ada ini ya, kajiannya kenapa memilih sinus itu ya, modelnya sinus ya. Apa? Karena akan terjadi lagi gitu ya. Iya, karena berulang setiap bloknya. Baik, terima kasih. Pak Luis, silakan. Baik, Pak. Gabriela Kurnia. Ya, saya tadi juga mau tanya, yang tujuannya dapat tidak, soalnya penjelasan tadi sih, kalau teman-teman sebelumnya kan mereka jelas, mereka rumusan masalahnya ada, jadi tujuannya mereka mau kemana tuh. Kemudian ada catatan pertama, catatan kedua, tajamnya alasan itu belum terlalu nampak di masalah latar belakangnya itu. Untuk mengapa mengambil suhu dan ini belum terlalu tajam, sehingga karena
Gabriela memasukkan masalah dan data sekalian di dalam satu subtopik gitu. Jadi saya juga masih mencari dari penjelasan tadi, kan langsung tadi dari data langsung ke GeoGebra, jadi saya tidak melihat tujuan yang mau dicari, jadi saya ini mau kemana, tapi mudah-mudahan ada tujuannya itu, sehingga dan sudah dijelaskan tercapai tadi. Kemudian terakhir mungkin pemaknaannya itu yang masih, tadi kan hasil dan kesimpulan, tapi memaknainya itu masih belum lalu belum nampak jelas pemaknaannya itu dari yang ada. Itu Pak Beni. Ya, Pak Luis. Saya kira-kira akan menyarankan ini, Mbak. Mungkin dicari satu model lagi, Mbak. Selain yang model trigonometri ini, satu model nanti, tapi hanya modelnya hanya akan dilihat pada data empirisnya saja. Misalkan menggunakan suku banyak, atau menggunakan eksponen, atau mau menggunakan logaritma, tapi hanya batas tertentu saja. Dari ini sampai ini kan 12 tuh ya, akan terjadi sinusoidal gitu, 12. Setiap 12 kali ya, setiap 12 bulan tuh ada kemungkinan terjadi lagi. Nah, kalau menemukan satu model lagi, itu nanti bisa dikaji, misalkan ketemunya eksponensial ya. Jadi ini sudah ada model trigonometri, terus menemukan satu lagi misalkan eksponensial, kemudian dihitung saja antara model eksponensial dengan model yang trigonometri tadi, itu dihitung SSE-nya, Mbak. Jumlah kuadrat terkecilnya. Nah, dari situ nanti bisa memutuskan bahwa berdasarkan data empiris, maka diambil yang nilai SSE-nya paling kecil. Nah, SSE-nya ngitung seperti apa? Tadi yang disampaikan oleh Mas Suhardi tadi, itu menghitung SSE-nya. Bisa dibuat seperti itu sehingga membuat satu kesimpulan, kajian akademiknya mengatakan kesimpulan yang saya buat itu sudah membandingkan setidaknya 2 model. Dan saya bisa mengatakan dari 2 model yang saya pilih dan model yang dipilih tadi sudah berdasarkan pertimbangan tertentu ya, termasuk yang cukup kuat tadi yang trigonometri, itu nanti Mbak Gabriela bisa menyimpulkan ya yang paling baik dari kajian saya itu ternyata model menggunakan. Ditambah satu kajian lagi, sehingga nanti setelah menemukan ini yang terbaik, maka baru memutuskan kira-kira model yang paling sesuai yang saya yakini itu adalah model yang ini. Bisa menggunakan seperti itu. Bisa dipahami yang kami sampaikan. Bisa. Baik. Atau mau menyampaikan sesuatu, Mbak Gabriela? Nanti Pak Luis siap akan membantu ini. Sebetulnya saya mohon maaf karena artikel saya kayak langsung to the point, langsung masalah, langsung ke penyelesaian GeoGebra, tidak membuat latar belakang seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena saya terlalu terpaku dengan panduannya. Sebetulnya saya kepikiran Pak untuk membandingkan yang seperti fungsi enggak model yang polinomial misalnya dengan model trigonometri. Cuman saya bingung Pak untuk membuat SSE-nya itu. Nah, tadi nanti bisa tanya ke Kak Hardi nanti. Oh iya. Itu aja siap, sih, Pak. Siap. Nah, itu siap. Nanti nggak perlu ke Surabaya, online saja. Nanti bisa berkomunikasi untuk membantu. Saya kira tidak apa-apa, terbuka itu karena kita di sini saling mengkaji gitu, terus tujuannya memang ingin yang kita kerjakan itu dari berbagai sudut pandang bisa lebih baik, dan kita nggak hanya katakanlah memberi saran tapi juga memberikan solusi gitu, akan dikerjakan dengan cara bagaimana. Jadi kalau Mbak Gabriel kesulitan dengan SSE-nya, nah tadi yang sudah membuat SSE Mas Hardi, nah, silakan nanti bisa kontak. Saya kira di grup ada nomornya Mas Hardi nanti, silakan. Boleh saya kira nanti. Baik Pak. Silakan. Ada lagi Mbak Gabriel
yang kira-kira perlu dibantu apa gitu? Tidak Pak, itu saja. Baik, silakan. Jadi nanti saran dari kami seperti itu, ditambah yang tadi disampaikan Mbak Gabriel itu terkait dengan latar belakang. Jadi latar belakang ini menjadi penting manakala kita ini ingin menggunakan matematika itu sebagai alat yang nanti akan membantu menyelesaikan masalah. Dan pemodelan ini adalah salah satu cara menyelesaikan tapi masih matematika. Jadi penyelesaiannya masih matematika supaya masalah di dunia nyatanya itu benar-benar bisa terbantu dengan matematika ini, maka harus diberikan pemaknaan. Pemaknaan itu seperti tadi, kalau kurvanya seperti ini dan sudah menemukan titik potong, maka titik potong tadi artinya apa? Itu pemaknaan kembali. Seperti itu. Itu? Baik, Pak. Baik, terima kasih Mbak Gabriel Kurnia atas paparannya. Saya lanjutkan yang selanjutnya. Kita ke Universitas Andalas. Silakan, Mbak Ayu. Baik Pak, terima kasih. Izin share screen ya Pak. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Beni dan Bapak Luis yang telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Firdiansari dari Universitas Andalas. Sekarang saya mahasiswa semester 4 di Universitas Andalas. Untuk judul pemodelan kali ini, saya mengambil judul Pemodelan Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Barat dengan GeoGebra. Untuk gambaran masalah, model merupakan bentuk abstrak dari dunia nyata. Tetapi masalah itu dapat direduksi dengan mengasumsikan yang dikondisikan, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk abstrak. Salah satu aplikasi pemodelan matematika adalah pemodelan populasi biologi, baik yang berhubungan dengan populasi hewan, tumbuhan, ataupun bakteri. Para ahli telah lama mempelajari permasalahan populasi ini. Terdapat berbagai macam model populasi spesies tunggal yang kontinu. Kontinu dalam hal ini berarti populasi bergantung waktu tanpa adanya putus. Dari waktu ke waktu, bentuk tiap model dimodifikasi, sehingga dapat menggambarkan dengan lebih teliti keadaan sebenarnya. Bentuk-bentuk model lain tergantung situasi apa yang akan dianalisis. Dengan adanya model-model populasi ini, memudahkan para ahli untuk mendapatkan proyeksi populasi satu spesies pada suatu waktu tertentu, atau menekan laju populasi agar tetap seimbang. Pada penelitian kali ini, data yang saya ambil adalah data Provinsi Sumatera Barat pada 10 tahun terakhir. Dapat dilihat pada tabel adanya data jumlah penduduk di Sumatera Barat. Jadi permasalahan yang akan saya angkat yaitu membuat beberapa pemodelan matematika yang tepat untuk kasus di atas lalu diinterpretasikan. Untuk yang pertama, saya membuat scatterplot pada GeoGebra, di mana saya terlebih dahulu membuat data pada spreadsheet-nya, sehingga didapatkan scatterplot pada GeoGebra-nya seperti gambar yang terlihat berikut. Lalu untuk kasus selanjutnya, saya membuat penyelesaian pemodelan linear, di mana pada jendela aljabar, saya membuat sintak fitline, sehingga didapatkan persamaan linearnya 6510,3,6x dikurang 12598992,45 dan menghasilkan garis linear seperti gambar pada jendela grafik. Lalu saya mencari nilai linear pada setiap tahunnya, di mana pada kolom C2 saya membuat sintak FA2, yaitu nilai linear dari tahun 2010, sehingga didapatkan nilainya tuh 4868303,55 dan begitu pun sampai tahun 2020. Agar bisa membandingkan pemodelan mana yang lebih sesuai, maka saya membuat nilai error pada setiap pemodelan. Sehingga dengan pemodelan errornya dapat dibuat dengan mencari nilai segmen antara A2B2 dengan A2C2, yaitu segmen antara nilai linear jumlah penduduk dengan nilai linear yang dihasilkan, sehingga didapatkan nilai error untuk semua
nilai error untuk semua pemodelan linear, yaitu 51803,45. Untuk pemodelan yang kedua, saya membuat pemodelan dengan pemodelan geometri. Pada pemodelan geometri, terlebih dahulu kita men-set rumusnya pada jendela aljabar, yang mana rumus penyelesaian model geometri yaitu PT sama dengan P0 1 tambah R pangkat T. Terlebih dahulu saya mencari nilai R-nya. Nilai R-nya dapat dicari pada jendela aljabar, ya, seperti yang dihasilkan pada jendela berikut. Lalu, saya memasukkan persamaannya pada persamaan PT, yang mana nilai P0-nya yaitu nilai tahun awal 4865331 dikali 1 ditambah R pangkat T. Pangkat T. Sebelumnya saya membuat pangkat T pada ini. Nih, sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Dapat dilihat grafiknya itu tidak melalui titik-titik yang kita hasilkan dari titik A sampai K, titik-titik tahun tersebut. Maka kejadian tersebut terjadi karena satuan waktu saat menentukan nilai P tidak dimulai saat P sama dengan 0. Maka kita perlu melakukan penggeseran untuk membuat kedua titik sama-sama terlewati. Lalu persamaannya dapat diubah menjadi T kurang A, di mana A 2010. Kenapa A 2010? Karena mulainya untuk membuat data pada tahun 2010, sehingga dapat menghasilkan grafik seperti gambar berikut. Gambar ini. Lalu saya juga mencari nilai-nilai eksponensial untuk setiap titiknya. Nilai geometri untuk setiap titiknya dengan cara membuat pada G2 nilai fungsi PA2 sehingga didapatkan hasilnya seperti pada tabel, dan saya juga mencari nilai galatnya dengan cara yang sama seperti yang tadi. Untuk mencari nilai segmen, maka didapatkan nilai untuk error pada geometri yaitu 78452,88. Selanjutnya saya mencari dengan pemodelan eksponensial. Pada pemodelan eksponensial saya langsung membuat pada jendela aljabarnya fit eksponensial. Sehingga didapatkan nilai untuk fungsi eksponensialnya 0 E pangkat 0,01x. Jadi untuk setiap titiknya tuh saya juga mencari sehingga didapatkan nilainya tuh seperti berikut. Saya juga mencari nilai errornya dengan cara mencari selisih segmen untuk setiap titik, sehingga pada persamaan eksponensial didapatkan nilai errornya 67838,73. Lalu untuk pemodelan yang terakhir, saya mencari dengan pemodelan logaritma. Pada pemodelan logaritma, saya membuat sintaks fitlog. Sehingga didapatkan nilainya tuh min 9928975861 ditambah 1311832866 ln x. Lalu saya mencari nilai logaritma untuk setiap titik, didapatkan hasil seperti kolom I, dan saya juga mencari nilai errornya. Nilai error. Nilai errornya sehingga didapatkan nilai error untuk persamaan logaritma yaitu sebesar 51158,6,3. Setelah dapat beberapa model, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa model terbaik dengan mencari nilai selisih galatnya yang paling kecil. Pada tabel disajikan hasil nilai error model-model regresi linear, model geometri, model eksponensial, model logaritma. Model geometri dengan pertumbuhan populasi pada tabel di atas memiliki error yang paling besar, sedangkan untuk error yang paling kecil yaitu pada pemodelan logaritma. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemodelan logaritma bisa digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada sensus berikutnya karena nilai tersebut yang paling optimal. Nah, terus kita juga bisa
memprediksi jumlah penduduk pada tahun berikutnya dengan cara melihat garis perpotongan pada tahun 2030. Pada tahun 2030. Dengan melihat garis perpotongannya, lalu didapatkan hasil seperti berikut. Dari garis perpotongan tersebut dapat diprediksi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2030 berdasarkan hasil model geometri yaitu sebesar 62.956.642 jiwa, pada model logistik 6166.917 jiwa, pada model linier diprediksi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2030 sebesar 6.170.375 jiwa. Sedangkan pada pemodelan eksponensial dapat diprediksi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2030 sebesar 6.264.289 jiwa. Hasilnya dapat dilihat seperti berikut. Berikut disajikan garis perpotongan pada tahun 2030. Lalu sehingga dapat berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat kita simpulkan bahwa model pertumbuhan yang akurat untuk pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah model logistik dengan pertumbuhan populasi. Prediksi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2030 berdasarkan hasil model tersebut diperkirakan sebanyak 6.166.917 jiwa. Keakuratan hasil proyeksi ini dapat diketahui nanti pada sensus penduduk tahun 2030. Pemodelan ini bukanlah pemodelan mutlak, tetapi banyak model lain yang bisa dikembangkan lagi. Jadi saran untuk penulisan artikel ini, penulis memberikan penjelasan dan gambaran kepada pembaca, terutama mahasiswa, mengenai pemodelan pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat dengan GeoGebra. Dengan memahami pertumbuhan penduduk yang terjadi, tentunya pemerintah akan lebih bisa mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pertambahan penduduk. Jadi, agar hasilnya lebih optimal, diharapkan untuk menggunakan data menggunakan kurun waktu yang lebih lama. Tidak hanya selama 10 tahun, agar hasil yang didapatkan lebih optimal. Mungkin sekian dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Dikembalikan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ayu Fetriansari. Saya kira ini membandingkan ini ya, beberapa model ya. Tadi ada model linear, kemudian ada model eksponensial, kemudian model geometri, kemudian tadi log itu yang model logistik ya, Mbak ya? Ya, Pak. Logistik, kemudian menghitung ini ya, SSE-nya ya. Ya, errornya, Pak. Error terkecil jumlah kuadrat error yang dipilih yang paling kecil. Kemudian tadi di artikelnya sudah ditambahkan menghitung pemilihan yang pada akhirnya mengatakan yang paling optimal dengan SSE paling kecil adalah model logistik, itu sudah dipaparkan ya, Mbak ya? Sudah, Pak. Ada ya di artikelnya tadi? Ya. Baik, saya kira itu menjadi landasan penting. Kemudian memang kalau kita melihat pola pemodelan ini, secara umum memang model logistik itu adalah model semacam model koreksi ya. Model koreksi dari model eksponensial, bahwa tidak mungkin sesuatu atau jumlah penduduk itu akan terus bertambah secara eksponensial. Ini pasti untuk waktu yang lama, ini suatu saat dia akan berhenti. Tidak akan tumbuh terus. Nah, tidak akan tumbuhnya ini salah satunya karena ada yang namanya carrying capacity itu. Nah, kapasitas yang salah satunya terkait dengan daya dukung lingkungan, yaitu semacam kalau nanti waktunya itu dituliskan dalam horizontal, kemudian jumlah penduduknya itu vertikal, maka nanti akan ada asimtot datar itu, yaitu batas yang mengatakan itu tidak akan mungkin menembus suatu batas itu, ya, carrying capacity-nya itu. Nah, itu nanti mungkin bisa, itu sudah disesuaikan ya dengan
diperoleh dari BPS di data dari Sumatera Barat sana ya. Kemudian sudah ada kajian. Nah, nanti ditambahkan latar belakang atau cerita kajiannya ini untuk menentukan mana model yang paling sesuai itu menggunakan model SSA. Kemudian nanti terkait dengan bagaimana cara untuk memberikan arti ya, memberikan arti dari yang sudah diselesaikan secara matematik supaya ada makna terkait dengan yang sudah untuk menyelesaikan masalah sebenarnya itu nanti bisa disampaikan. Saya kira ini kajian yang menarik, bisa membandingkan beberapa model, dan yang tadi sama seperti yang saya sampaikan bahwa kehadiran GeoGebra ini membuat peneliti itu mudah untuk menentukan modelnya seperti itu. Pak Luis, ada tambahan? Baik, Ayu. Ya, saya tadi baru lihat punya kamu yang dikirim. Ya benar bahwa mungkin ditambahkan di awal-awal tadi tujuanmu apa, kemudian sampai di tahun 2030 kan ada tujuan pertama itu membandingkan model-model itu, kemudian mungkin tujuan kedua itu yang mau mencari jumlah penduduk di tahun 2030. Nah itu mungkin ditambahkan lagi. Kemudian terkait dengan pemaknaannya, benar pemaknaannya mungkin dari semua model. Nah, kesimpulannya model yang diambil model logistik. Nah, pemaknaan terhadap model logistik itu yang dipertajam lagi. Itu saja Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Luis. Mbak Ayu Fetriansari, ada yang ingin disampaikan atau mengalami kesulitan apa yang kira-kira memerlukan bantuan begitu? Untuk sampai sekarang mungkin cukup dulu Pak. Baik, terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan untuk konsultasi dengan Pak Luis ya untuk saran-saran tadi. Terima kasih Mbak Ayu Fetriansari atas kehadiran dan paparannya. Baik, saya akan lanjut ke yang nomor 5. Ini Mbak Putri Nur Atmawati. Ini dari mana, Mbak? Dari ITK, Pak. Dari? ITK. Institut Teknologi Kalimantan. Kalimantan di itu ya, Balikpapan ya? Iya, Pak. Mau ke apa? Tanah Grogot itu? Masih di daerah Balikpapan sih, Pak. Belum. Di Balikpapan. Baik. Silakan, Mbak Putri Nur. Baik, Pak. Easy researching. Ya, Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Putri Nur Atmawati dari Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya mengajukan judul Model Matematika Penyebaran COVID-19 dengan Pemberian Vaksinasi di Kalimantan Timur. Yang pertama ada gambaran masalah dan data, di mana berawal dari kasus lokal yang melanda Cina, sekaligus sebagai negara pertama yang melaporkan adanya penyakit baru akibat infeksi virus COVID-19. Virus COVID-19 ini muncul pada Desember 2019 lalu, yang telah menginfeksi sebanyak 215 negara dari 6 benua di dunia. Saat ini COVID-19 semakin meningkat disertai juga dengan meningkatnya angka kesembuhan di Indonesia. Hingga 21 Juli 2021, pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 2.983.830 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 77.583 kematian terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 2.356.553 pasien yang telah pulih dari penyakit tersebut. Pada kasus ini, saya mengambil daerah di Provinsi Kalimantan Timur, di mana pertambahan kasus COVID-19-nya disumbangkan dari sejumlah daerah seperti Kota Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Penyebaran COVID-19 menyebabkan keresahan dan kekhawatiran yang
mendalam bagi masyarakat. Faktor ini disebabkan oleh cepatnya penyebaran virus. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, social distancing, dan lockdown. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat karena masih banyak atau terdapat penambahan angka penyebaran COVID yang dialami oleh Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya vaksinasi juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi terinfeksinya COVID-19. Pada cakupan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Timur terbagi atas dosis 1 dan dosis 2, di mana Kalimantan Timur menjadi peringkat 6 secara nasional yang cakupannya sebesar 82,14%. Oleh karena itu, saya akan melakukan pemodelan penyebaran COVID-19 dengan pemberian vaksin di Kalimantan Timur. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana jumlah individu rentan, jumlah individu terinfeksi, dan jumlah individu yang sembuh dalam kasus COVID-19 dengan pemberian vaksinasi di Kalimantan Timur. Dengan tujuan untuk mengetahui jumlah individu rentan, jumlah individu terinfeksi, dan jumlah individu yang sembuh dalam kasus COVID-19 dengan pemberian vaksinasi di Kalimantan Timur. Adapun data yang saya ambil yaitu data yang saya ambil pada hari Senin 19 Juli 2021 dengan nilai variabel S-nya 3,77 juta jiwa, I-nya 96.564 jiwa, I-nya 78.490 jiwa, dan total vaksinasi yang sudah dilaksanakan yaitu 742.716 jiwa. Adapun pemodelan dan penyelesaian dengan GeoGebra, di sini saya membuat model SIR dengan penambahan yaitu pemberian vaksin, sehingga diperoleh model DSDT sama dengan min beta IS plus VIS. DIDT, beta IS min VIS min gamma I, dan DRDT gamma I. Di mana untuk asumsinya sendiri ada populasi di Kalimantan Timur dikatakan konstan, laju interaksi individu yang terinfeksi COVID-19 sebanding dengan angka individu yang rentan terinfeksi COVID-19 disebut dengan beta. Laju pemberian vaksin pada individu yang rentan terinfeksi COVID-19 merupakan upaya untuk menurunkan angka terpaparnya individu dari infeksi COVID-19 yang disebut dengan V. Selanjutnya, laju interaksi beta merupakan salah satu penyebab meningkatnya individu yang terpapar COVID-19, maka laju pemberian vaksin menjadi salah satu cara untuk menekan laju interaksi beta sebesar beta min V. Laju treatment atau pengobatan individu yang terinfeksi sebagai salah satu upaya pemulihan bagi individu yang terinfeksi COVID-19 sebesar gamma. Adapun turunannya yaitu delta S sama dengan min BIS plus VIS dikali delta T, delta I sama dengan beta IS min VS min gamma I dikali delta T, dan delta R sama dengan gamma I dikali delta T. Adapun untuk penyelesaian satunya, saya menginput ada vaksin, interaksi S ke I, ada N sama dengan 1, ada S 0-nya atau S awalnya, ada I0, ada R0, ada gamma, interaksi dari I ke R. Di sini saya memasukkan modelnya. Ada model I, S, dan R. Kemudian untuk T-nya 30. Kemudian untuk rumus N-solve ODE ini digunakan untuk perintah turunan untuk menghasilkan grafik tersebut. Sehingga diperoleh grafik seperti berikut. Berdasarkan grafik tersebut, dapat menekan tingkat individu terinfeksi COVID-19 yang disertai dengan meningkatnya angka kesembuhan individu yang terinfeksi COVID-19 dan menurunnya angka individu yang rentan terpapar COVID-19. Selanjutnya, pada penyelesaian kedua, saya menggunakan spreadsheet.
menggunakan cara yang sama seperti yang ada di buku. Yang pertama memasukkan variabel dan juga parameternya. Maaf Pak, laptopnya loading. Tidak apa-apa Mbak, ditunggu saja dulu. Baik Pak. Sambil menunggu bisa cerita ketika sudah dijalankan programnya kemarin, Mbak. Ya Pak, mungkin jadi saya menggunakan T-nya itu sampai 30 hari, di mana untuk terinfeksi selama pemberian vaksin di Kalimantan Timur sebesar 0,74. Untuk nilainya ini saya bagi per 1 juta jiwa, maka hasilnya angka terinfeksi COVID itu menurun, Pak. Dan angka rentan COVID itu semakin menurun juga. Kemudian disertai dengan meningkatnya kesembuhan individu yang terpapar COVID-19. Untuk spreadsheet-nya sendiri, saya sama seperti yang ada di buku, yaitu menuliskan untuk waktunya S, turunan S, I, turunan I, R, dan turunan dari R. Di mana dari S-nya sendiri itu menggunakan variabel yang telah ditentukan yang sesuai dengan angka real yang ada di Kalimantan Timur. Selanjutnya untuk DS-nya sendiri itu hasil dari turunan yang sebelumnya sudah dijabarkan pada artikel, dimasukkan dan dikali dengan T-nya atau waktunya. Selanjutnya untuk I sama menggunakan I awal, kemudian untuk DI-nya menggunakan model yang sudah ditentukan, turunan yang sudah ditentukan. Kemudian untuk baris B5 ini merupakan penjumlahan dari S ditambah I, S ditambah DS. Kemudian untuk yang I-nya di D5 yaitu penjumlahan dari D4 ditambah D5 ditambah E4. Kemudian untuk R-nya juga sama. Kemudian untuk menentukan titiknya A5, B5, kemudian ada A5, D5, ada A5, S5. Kemudian untuk menentukan garisnya menggunakan segmen untuk jarak pada titiknya, yaitu S, H5, ada R, I5, dan I, J5, sehingga diperoleh hasil grafik pada penyelesaian 2 menggunakan spreadsheet sebagai berikut. Hasilnya sama dengan pada penyelesaian 1, di mana tingkat infeksi semakin menurun karena adanya vaksinasi dan kesembuhan yang semakin meningkat, disertai juga dengan penurunan individu yang rentan terkena COVID. Untuk kesimpulannya, berdasarkan model yang telah dikonstruksi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa saat tidak adanya pemberian vaksin pada individu yang rentan terinfeksi COVID-19, dapat ditunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat individu terinfeksi COVID-19 disertai dengan penurunan angka kesembuhan individu
yang terinfeksi COVID-19 dan angka individu yang rentan terpapar COVID-19, yang dikarenakan individu rentan rata-rata mengalami infeksi COVID-19. Sedangkan pada saat diberi upaya pemberian vaksin, tingkat penyebaran infeksi COVID-19 dapat ditekan disertai dengan peningkatan angka kesembuhan individu yang terinfeksi COVID-19 dan penurunan angka individu yang rentan terpapar COVID-19. Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Kalimantan Timur yaitu dapat dilakukan pemerataan penyebaran pemberian vaksin secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat menekan angka individu terinfeksi COVID-19 dan dapat selalu menghimbau masyarakat mengenai kebijakan pemerintah seperti penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, PPKM, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri Nur. Ini proyeknya penerapan ya Mbak ya, penerapan model SHARE untuk masalah penyebaran COVID-19 di Kalimantan Timur ya. Iya Pak. Saya tadi melihat di awal-awal itu terkait dengan ini, beberapa informasi yang mungkin nanti perlu ditambahkan sumbernya, itu terkait penyebaran virus itu bisa dilakukan lewat apa tadi itu. Ya, ada lewat cairan dan seterusnya. Nah, karena itu merupakan hal yang penting, nanti tolong dituliskan sumbernya yang mengatakan bahwa memang dari corona ini disebabkan oleh penularannya dengan cara demikian. Kemudian tadi saya kira model yang dibuat itu menunjukkan kalau ada pengaruh satu ya, pengaruh vaksin saja gitu ya. Jadi nanti asumsinya nanti perlu dibuat lebih banyak. Ini misalkan gini, diasumsikan minimal atau tidak ada perpindahan penduduk gitu ya, yang meninggalkan maupun yang menuju. Jadi wilayah dari Kalimantan Timur ini katakanlah agak diterapkan PPKM yang ketat begitu, sehingga mobilitas warga terutama yang masuk yang nanti akan memungkinkan infeksinya ini lebih itu diasumsikan tidak terjadi gitu. Kemudian faktor yang dijadikan sebagai salah satu alat untuk menurunkan ini hanya satu saja ya, vaksin ya. Iya Pak. Vaksin, kemudian diasumsikan gimana ini? Kalau vaksin itu berarti protokol kesehatannya berpengaruh tidak? Karena kalau nanti ada prokes, ada vaksin, berarti variabelnya ada dua. Artinya nanti ketika menyusun model SHARE-nya, itu nanti akan ada beta, V, kemudian gamanya itu juga akan berpengaruh. Nah ini perlu dituliskan. Kalau yang selama ini ada mungkin menguranginya ya, mengurangi tingkat infeksi itu dengan cara melakukan protokol kesehatan, bukan dengan vaksinnya. Karena saya kurang tahu apakah vaksin itu nanti sudah ada kajian memang benar kalau penggunaan vaksin itu bisa mengurangi ini mengurangi penularan seperti itu. Nah, ini yang selama ini belum ada kajiannya, jadi nanti mohon disesuaikan lagi bahwa yang menjadi variabel itu apa begitu. Karena ini adalah penerapan ya, bagaimana infeksi virus ini dikaji menggunakan model SHARE, maka penentuan atau ketepatan menentukan beta itu apa, V itu apa, gamma itu apa, ini juga menjadi salah satu faktor yang penting gitu. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan kesimpulannya, bisa melihat kesimpulannya tadi, Pak. Saya kira kesimpulan ini juga nanti terkait saja dengan yang tujuannya. Kalau kesimpulannya tadi ada apa itu, Pak? Ada ya sebentar ini. Adapun saran ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini yang bagian atasnya kesimpulan. Itu sedangkan pada saat diberi vaksin, tingkat penyebaran COVID dapat ditekan serta dengan peningkatan angka kesembuhan individu yang terbaik dan penurunan angka individu yang terpapar. Saya kira
ini bisa dilihat dari model SIR-nya. Saya sepakat dengan ini. Kemudian yang bagian atasnya juga. Nah, ini saran ini. Terkait dengan kebutuhan masyarakat dapat menekan angka individu terinfeksi dan dapat selalu mengimbau masyarakat mengenai kebijakan pemerintah seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan seterusnya. Nah, saya kira saran yang terakhir ini kalau secara akademiknya, ilmiahnya, ini tidak bisa disampaikan, Mbak. Karena tidak terkait dengan pemberian vaksin tadi dan tidak menjadi faktor yang dijadikan sebagai alat untuk mengukur tadi itu. Kan tidak ada ya dalam model SIR tadi itu tentang penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan seterusnya, tidak ada ya? Iya, Pak. Nah, mungkin ini yang kalau saya menyarankan yang seperti ini, saran yang sifatnya itu baik, hanya kalau terkait dengan penelitian ini tidak relevan seperti itu. Karena tidak berkait langsung dengan yang dikaji. Kemudian tadi kalau pemberian vaksinnya 0,7 berapa tadi itu, Pak? Itu maksudnya apa tadi, Pak? 0,74, Pak. Ya, itu apa artinya? Ya, itu banyak orangnya sih, Pak. Jadi Banyak apa persentase ya? Iya, Pak. Yang diberi vaksin itu sampai level 2 apa sampai sudah 2 kali gitu? Itu untuk keduanya, Pak. Yang kedua, sudah langsung dihitung yang kedua ya. Jadi yang pertama tidak dihitung ya. Iya, untuk keduanya. Karena dikatakan dia sudah divaksin kalau sudah mendapatkan vaksin yang kedua begitu ya. Kalau saya, Pak, dijadikan satu sih, Pak, untuk dosisnya. Oh, jadi satu. Baik divaksin 1 kali maupun 2 kali itu dianggap sudah divaksin begitu ya? Iya, Pak. Nah, baik itu juga perlu dituliskan di keterbatasan di asumsi ya supaya nanti bisa sesuai. Kemudian kalau prediksinya ini dengan tingkat pemberian vaksin yang 0,74 tadi, kira-kira akan selesai kapan itu? Kalau ada tanggalnya itu tadi, Pak. Akan yang merah tadi, yang terinfeksi akan 0 itu kapan tadi? Apa menyebut tanggal tertentu atau setelah berapa lama gitu? Kalau di sini, Pak, untuk hari. Hari. Jadi mulai kapan? Mulai disuntik itu? Iya, Pak. Kemungkinan. Jadi nolnya itu kapan? Mulai kapan nolnya itu? Di antara 15 sampai 20, Pak. Hari ke-20. Setelah apa? Setelah vaksinasi yang pertama gitu? Setelah pemberian vaksin tadi. Untuk kedua vaksinnya, Pak. Setelah yang kedua. Baik. Terima kasih. Itu dari saya. Pak Luis? Ya, Pak. Ya, ini yang dikerjakan Putri ini kayaknya mengadopsi yang ada di buku babnya tentang flu pandemik ya. Hampir sama menggunakan model SIR. Nah, ya benar tadi. Kalau di buku itu kan kebanyakan ketika ambil parameter ini alasannya ini. Ini ketika ambil parameter beta sekian alasannya ini. Kemudian itu mungkin Putri harus memaparkan juga langsung seperti yang dikatakan Pak Beni tadi. Kemudian di spreadsheet tadi. Di spreadsheet kenapa misalnya D4 kurang D5 ataukah bagaimana untuk mendapatkan kolom di samping itu juga harus dipaparkan alasannya kenapa harus seperti itu dia punya proses operasi aljabarnya harus seperti itu juga harus dipaparkan oleh Putri. Kemudian tadi saya agak terganggu dengan yang tadi karena keterbatasan tadi kan 0,74 itu vaksin 1 ataupun vaksin 2 dia sudah dapat digolongkan yang tervaksin. Entah dia vaksin 1 berarti dia sudah tergolong di dalam V itu 74%. Tapi tadi yang tadi alasan yang terakhir dipaparkan ke Pak B itu yang menulis tentang vaksin setelah vaksin 2 itu apa tadi? Yang terakhir dibicarakan
diberikan alasan ke Pak Beni? Yang vaksin 2 tadi. Iya Pak, untuk vaksinnya sendiri saya menggunakan kedua vaksin. Jadi walaupun dia baru vaksin 1, tapi saya gabungkan jadi 1 gitu Pak. Karena sudah sama-sama divaksin. Jadi menghitung V-nya tadi Pak Louis itu Ya. Total vaksin 1 ditambah vaksin 2. Total vaksin 1 tambah vaksin 2. Baik. Oh, yang ini ya, yang sedang ditampilkan ini ya. Iya. 74, ya, Bapak. Oke. Baik. Itu saja Pak Ben. Baik, mumpung masih di sini, jadi kalau yang V itu ada penjumlahan yang sudah divaksin 1 dan sudah divaksin 2, itu dijumlahkan gitu Mbak ya? Iya Pak, saya mengasumsikannya langsung walaupun dia dosis 1 ataupun dosis 2 dijadikan 1. Dan dijumlahkan gitu ya? Nah berarti ini ada data yang dihitung 2 kali ini saya kira. Iya, untuk dosis 1. Karena kalau kita mau menghitung yang vaksin 2, sebenarnya yang divaksin 2 ini sudah dihitung di vaksin 1-nya. Ya, apakah dibedakan atau benar-benar Pak? Mungkin satu saja. Apakah akan dikatakan sudah divaksin kalau sudah menerima vaksin dosis yang kedua? Berarti yang akan dipakai itu dosis vaksin yang kedua. Tapi boleh juga kalau mau menggunakan yang sudah divaksin, didefinisikan oleh yang sudah menerima vaksin, baik 1 maupun 2. Nah, kalau sudah menerima vaksin baik 1 maupun 2, maka data yang diambil adalah yang sesuai dengan vaksin yang pertama. Karena pertama ini pasti sudah terhitung vaksin yang kedua tadi. Ya, tinggal akan menggunakan yang mana definisinya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi akan mempengaruhi dari pemodelannya. Baik, Pak. Saya kira demikian supaya tidak 2 itu ya. Dan itu sah-sah saja kok, karena yang akan mengkaji itu dari sudut pandang saja. Hanya memang kalau terjadi 2 kali penghitungan, maka kita harus memilih salah satu. Apakah akan menggunakan yang 2 saja dengan argumentasi ini sudah divaksin 2 kali, atau akan 1 saja ini karena pernah divaksin. Ya, jadi nanti bisa membuat asumsi terkait dengan itu. Ya. Kemudian kira-kira memerlukan bantuan atau ada pertanyaan apa, Mbak Putri? Terkait kesulitan yang dialami atau apa gitu, silakan. Dari saya belum ada sih, Pak. Nanti kalau ada ditanyakan ke Pak Luis ya. Pak Luis sudah siap membantu, ini kemarin banyak bekerja di model share ini soalnya. Baik, Pak. Baik, terima kasih dari teman-teman semua yang sudah melakukan presentasi pada hari ini. Tadi ada Mas Hardi, kemudian ada Mas Muhammad Rafif, kemudian Mbak Gabriela, kemudian Mbak Ayu Fedriansari, dan terakhir tadi Mbak Putri Nur. Terima kasih karena pada sore hari ini kita sudah bisa bertemu dan mempresentasikan ya, saya kira beberapa saran dari saya dan Pak Luis tadi jadi masukan. Silahkan nanti mulai diperbaiki dan nanti apabila ada kesulitan bisa diskusi dengan pembimbingnya. Baik, sebelum kita akhiri dan kembali ke ruang utama, atau nanti kita selesaikan kegiatan ini, tapi kembali ke ruang utama dulu. Ada yang mau disampaikan dari teman-teman mahasiswa dan Mas Hardi, silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin on cam sebentar, foto sebentar. Mumpung ada Pak Luis nih, jauh-jauh ini. Pak Luis di timur, ini kemudian Mbak Putri agak ke utara, kemudian teman-teman dari Andalas ada di barat, ini Mas Hardi ada di timur, ini. Baik, ini karena kita masih mahasiswa, silakan bergaya dengan gayanya masing-masing. Saya akan menghitung. Pak Luis juga boleh gaya loh, Pak Luis. Boleh, Pak. Baik, silakan saya hitung dari 1 sampai 3. Akan saya jepret.
1, 2, 3. Terima kasih Pak Louis, Mbak Putri, Mas Herdi, Mbak Gabriela, Mbak Ayu Fetriansari, Mas Muhammad Rafif atas kehadirannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Silakan melakukan perbaikan dari saran-saran tadi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan melaksanakan aktivitas kita dengan sehat. Terima kasih. Kita kembali ke ruang utama. Nanti silakan untuk meninggalkan ruang apabila di sana ada pengumuman lain. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Thank you.